Baik teman-teman, kita memasuki materi yang keenam, yaitu membuat halaman instructor list menggunakan shortcode. Jadi kita gunakan semua fasilitas shortcode-nya nih. Oke, oh ya, sebelumnya di video sebelumnya saya lupa menjelaskan juga dan memberitahu mengenai shortcode untuk menampilkan jumlah kursus di halaman arsip page ya. Oke, jadi saya perbesar dulu di sini. Oke, jadi begini ya untuk shortcode-nya. Oke, silahkan dilihat. Nah, count-nya diganti menjadi 4, kolom per row-nya dijadi 2, kemudian course filternya jadikan on. Oke. Nah, sekarang saya perkecil. Selanjutnya ini saya copy. Saya tempatkan di sini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian update. Nah, di sini memang tidak muncul untuk kursusnya, tapi begitu saya tekan preview, nah ini muncul kursusnya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian tutor LMS-nya, ini jangan disetting ke course page-nya. Oke, ini yang kita bikin kan arsip page-nya itu namanya all courses gini. Nah, ini kalau teman-teman tekan ke sini muncul di sini all course. Nah, ada all course ya. Ini jangan teman-teman arahkan ke sini. Nah, kita coba ya, arahkan ke sini, nanti saya kasih tahu alasannya kenapa. All course. Kemudian ini tekan setting. Save setting maksudnya. Nah, kita coba lihat nih sekarang. Di sini kan title-nya nih all course ya. Nah, kalau kita terapkan settingan yang saya lakukan tadi, sekarang kita refresh. Itu nanti dia akan berubah. Tuh, jadi muncul hasil pencarian untuk seperti ini. Ya, itu kan nggak bagus ya, jelek. Muncul sih muncul seperti ini, normal gitu ya, muncul normal tuh. Ya, muncul normal. Cuman di bagian title-nya sini nih jadi jelek seperti ini. Oke, jadi alternatifnya adalah kita eh, matikan aja nih untuk bagian settingan ini. Course arsip page-nya. Ini kita jadikan select option aja seperti ini. Oke. Oh ya, jangan lupa juga untuk bagian sini. Ini diubah jadi kolom pro-nya 2, kemudian course per page-nya 4 ya. Ini count-nya maksudnya nih yang ini. Ini yang ini count, yang ini kolom pro. Selanjutnya ini kita tekan save setting. Selanjutnya kita coba refresh. Nah, dia muncul lagi kan title-nya all course. Oke. Jadi saya rasa teman-teman paham ya perbedaannya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke pembuatan halaman baru ya, yaitu untuk menampilkan eh, list instructor atau list pengajar. Oke, nah teman-teman buka lagi untuk temium.com-nya ya. Kemudian tekan yang nomor 3, instructor list. Nah, kita ambil shortcode-nya ini. Oke, kita copy. Oh ya, jangan di copy dulu deh. Kita buka dulu aja ini dashboard ya. Kemudian klik tambah baru untuk di halaman. Jadi kita bikin halaman baru. Nah, ini kita tunggu dulu loadingnya. Oke. Nah, ini penting banget kalau teman-teman menggunakan sistem marketplace untuk website kursus online-nya gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya mengajar sendirian di website itu, ya nggak perlu membuat halaman instructor list seperti ini ya. Misalkan list pengajar ya namanya, list pengajar gitu ya. Oke, kemudian terbitkan. Nah, selanjutnya edit with Elementor. Kita ambil dulu shortcode-nya ya, teman-teman. Oke, kita copy. Selanjutnya kita tunggu ini loadingnya. Instructor list.
Oke, sambil menunggu ini loading, nah udah loading ya, nggak boleh pergi kayaknya. Oke, kita tekan add new section, kita pilih yang satu kolom. Nah, seperti ini. Kemudian kita pakai widget shortcode seperti biasa ya. Lalu kita tarik ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy shortcode-nya. Taruh di sini. Paste. Nah, ini muncul satu instructor karena memang baru satu instrukturnya. Nanti muncul ratingnya berapa, fotonya, kemudian namanya, sama jumlah kursus yang dia jual. Ya. Kemudian ini jangan lupa untuk layoutnya ini dikecilkan aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita lihat untuk bagian ininya ya, apa namanya, shortcode-nya. Sini ada count-nya 2. Oh ya, belum saya besarin ya. Ini udah kelihatan belum? Nah, ini dia. Tutor underscore instructor list, kolom per row-nya 1, count-nya 2. Ya, ini ada hubungannya sama baris dan kolom tadi ya, supaya teman-teman nggak bingung. Saya harap teman-teman nggak bingung maksudnya. Oke, jadi biarkan seperti ini aja. Jadi kita tidak melakukan perubahan apapun, tinggal di copy paste aja. Oke, jadi seperti ini. Nah, misalkan di sini supaya nggak terlalu kosong ya, kita tambahkan section baru. Kita kasih keterangan. Oke, misalkan kita kasih heading ke sini. Kasih heading. Kemudian di sini daftar pengajar yang sudah berpengalaman. Gitu misalkan. Kemudian box content width-nya ini ya seperti itu. Stylenya kita coba kecilkan ya. Style tipografi mana nih? No, harusnya ke sini dulu. Tipografi. Nah, ini kita kecilkan ukurannya. Misalkan seperti ini. Kemudian nah, jadinya seperti ini. Nah, nanti di sini untuk deskripsinya silahkan diisi aja. Oke, supaya ini nggak mepet, kita geser ke bawah ke advance. Kemudian ini dihilangkan linknya. Kemudian ini tinggal kita atur misalkan di 50 deh biar cepat. Nah, seperti ini. Dan update. Sekarang kita coba lihat previewnya. Oke, jadi munculnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat buka dashboard WordPress lagi. Kita lihat pengaturan di bagian tutor LMS-nya. Arahkan hover ke tutor LMS. Oke, tutor LMS. Nah, kemudian tekan setting. Selanjutnya di bagian instructor ya. Klik. Nah, ini. Oke. Ini instructor registration page-nya, arahkan ke instructor registration. Kemudian kalau teman-teman ingin menjadikannya sebagai marketplace, ini tinggal di enable seperti ini. Selanjutnya, nah di sini kalau teman-teman ingin supaya kursus yang masuk itu ditahan dulu, jangan dipublish dulu sebelum teman-teman review sebagai admin gitu ya. Nah, itu silahkan di uncentang di sininya. Maksudnya di enable. Kalau di enable itu maksudnya dia langsung bisa mempublish kursusnya tanpa melalui persetujuan dari teman-teman dulu sebagai admin. Tapi kalau dibiarkan seperti ini, nanti kursus yang masuk itu yang dipublish itu akan
lewat ke teman-teman dulu. Jadi kalau teman-teman nggak setuju ya dia nggak akan terpublish gitu ya. Oke. Nah, kemudian become instructor button itu maksudnya nanti munculnya, oke, saya buka dashboard ya. Dashboard di sini saya jelaskan dulu. Nih, become instructor button itu nanti akan munculnya di mana? Di sini saya kasih tahu dulu ya. Nah, di sini saya anggaplah saya login sebagai pelajar ya. Sebagai pelajar, ingat, bukan sebagai admin. Nah, nanti become instructornya itu muncul di sekitaran dashboard sini, teman-teman. Biasanya sih di sini nih munculnya. Jadi pelajar yang mendaftar sebagai pelajar maksudnya ya, orang yang mendaftar sebagai pelajar, sebagai murid, dia bisa menjadi mentor. Misalkan dia daftar ke kursusnya teman-teman, mendaftar kursus WordPress. Tapi dia punya keahlian lain di bidang lain gitu, misalkan di bidang desain yaitu Photoshop gitu misalkan. Nah, dia pengen juga nih jualan kursus Photoshop gitu. Nah, itu kan berarti dia bisa jadi mentor juga kan gitu. Jadi di sini ada nanti muncul tombol become an instructor. Seperti itu teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman ingin menampilkannya silahkan di enable. Selanjutnya instructor list layout ya. Itu maksudnya tampilan yang di sini, teman-teman. Nah, ini kan kita menggunakan settingan yang mana nih? Yang ini ya. Yang ini nih. Karena bulat kan fotonya. Oke, sekarang kita coba pindahkan, mungkin berubah kemungkinan ya. Coba ubah ke sini. Bawah, save. Berubah nggak? Kita coba lihat. Oke, nggak berubah ya. Kita coba scroll pakai yang mana? Yang ini mungkin. Oke, kita refresh. Kok nggak mau dia? Nggak berubah ya teman-teman. Nggak tahu nih kenapa nih, biasanya berubah. Oke, nggak berubah. Oh, mungkin bukan di sini, maksudnya ketika diklik nih, maksudnya coba kita lihat. Oh ya, ketika diklik teman-teman. Jadi munculnya seperti ini. Ya. Nama adminnya, jumlah kursusnya, jumlah muridnya dia ada berapa, rating, kemudian foto, cover yang di sini, kemudian biografi, ya, tapi di sini kosong karena tidak diisi biografinya. Kemudian ini kursusnya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah selesai membuat halaman-halaman yang kita perlukan, yang kita butuhkan ya, dengan memaksimalkan shortcode yang disediakan oleh pengembang atau oleh developer. Themium namanya ya. Oke, jadi sampai di sini teman-teman itu sudah membuat jadi gini ya, saya kasih reviewnya, maksudnya saya kasih ringkasannya nih. Ringkasan ya. Jadi di sini teman-teman punya beberapa halaman. Yang pertama halaman student registrasi. Ya. Nah, student registrasi ini saya copy dulu linknya. Karena ini penting, teman-teman. Nanti pada saat teman-teman menginstal WooCommerce nanti supaya nggak ketukar-tukar gitu. Ini yang mana yang dashboard tutor, yang mana yang dashboard WooCommerce nih, supaya nggak ketukar-tukar. Oke, nah ini dashboard ya. Oke, ini linknya. Oke, sebentar deh. Nah ini ya. Ini halaman dashboard. Oke, linknya ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua halaman student registrasi. Student registrasi itu kalau nggak salah nama linknya student strip registration. Kita coba lihat. Nah, benar ya, student registration, kita copy. Oke, nah ini halamannya. Selanjutnya yang ketiga halaman instructor
registration. Nah, halamannya yang mana? Ini tinggal di copy aja sebenarnya. Halamannya yang ini nih. Ini tinggal diganti aja instructor di sininya. Instructor. Oke. Kemudian halaman lain yaitu halaman arsip kurs ya. Aduh, arsip course. Untuk URL-nya all strip courses gitu ya. Kemudian yang kelima halaman list pengajar ya. Untuk linknya list pengajar seperti ini. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman sebetulnya cuma punya 5 halaman yang berisi form-form ya. Oke, di sini lihat nggak ada halaman login kan. Nah, sampai di sini teman-teman harus punya semua halaman ini ya. Oke, ini wajib teman-teman punya nih halaman ini. Oke, saya besarkan dulu. Nah, ini dia ya. Oke, kecilin lagi dikit. Nah. Oke. Yang pertama halaman dashboard. Ya, ini teman-teman silahkan dicek aja halaman dashboardnya yang mana punya teman-teman ya. Kemudian halaman student registration ini pasti sama seperti ini. Yang ketiga halaman instructor. Keempat arsip course, namanya all course, yang kita kasih nama all course. Kemudian halaman list pengajar. Ya, seperti ini URL-nya. Kurang lebih ya. Silahkan ya teman-teman dicari 5 halaman ini mana aja URL-nya. Kemudian simpan karena ini akan sangat kita butuhkan ke depannya. Jadi supaya nanti nggak ketukar-tukar sama WooCommerce, karena WooCommerce juga punya dashboard namanya My Account. Kemudian dia juga punya form registrasi, dia juga punya form login, dia juga punya banyak sih, hampir-hampir sama seperti ini. Oke, kemudian dia punya halaman khusus namanya store atau shop atau toko namanya. Karena WooCommerce ini pada dasarnya plugin untuk membuat toko online gitu teman-teman. Cuman dia bisa diintegrasikan dengan plugin-plugin lain gitu. Oke, jadi di sini halaman tutor LMS. Oke, silahkan nih teman-teman disimpan ya. Oke, nah kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, sampai di sini dulu aja.